Uni Eropa, sebut hilirisasi RI salah kaprah. Komisi Uni Eropa, desak RI hapus hilirisasi. Need change, but we need change by design and not by destruction of our international system. Hilirisasi yang digarap Indonesia, disebut salah kaprah, karena status Indonesia yang masih dalam mas negara berkembang, dan kali ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, buka-bukaan rahasia dan maksud dari Uni Eropa, UE, menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Sejatinya Uni Eropa, menggugat Indonesia karena larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Lalu ada maksud apa di balik gugatan Uni Eropa di WTO itu? Bahlil menjelaskan bahwa biji nikel merupakan barang tambang yang sangat strategis untuk mendukung dunia menuju energi hijau. Ke depan dunia akan beralih dari energi kotor ke energi bersih, termasuk diantaranya penggunaan kendaraan dari bahan bakar minyak, BBM, ke kendaraan listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan baku penunjang kendaraan listrik yakni baterai kendaraan listrik, di mana baterai kendaraan listrik sendiri membutuhkan bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah pemilik cadangan nikel 25% dunia. Kedepan semua dunia akan memakai kendaraan listrik, termasuk Indonesia, dan mobil listrik komponen 40%-nya adalah baterai, dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt dan litium, dan kita Indonesia mempunyai cadangan nikel 25% dunia. Bahlil mengisahkan, bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Kedepan semua dunia akan memakai kendaraan listrik, termasuk Indonesia. Dan mobil listrik komponen 40%-nya adalah baterai, dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt dan litium, dan kita Indonesia mempunyai cadangan nikel 25% dunia, ungkap Bahlil dalam kuliah. Bahlil mengisahkan, bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Begitu saya lapor ke Presiden kita kalah, apa arahannya kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka, negara ini berdaulat, kemerdekaan yang kita dapatkan bukan atas dasar pemberian, seperti negara lain. Tapi kemerdekaan yang kita dapatkan dari perjuangan, dan pengorbanan, maka dari itu lawan, tidak ada sedikit pun mundur dari gugatan Uni Eropa, ungkap Bahlil. Bahlil mencatat, keuntungan dari larangan ekspor nikel, dan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri, mencapai hingga 10 kali lipat. Tercatat pada tahun 2017 ekspor biji nikel hanya 3,3 miliar dolar, sementara ekspor nikel berhilirisasi pada tahun 2022 menembus 30 dolar an miliar. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel, dan melakukan program hilirisasi saat ini memang mendapat pertentangan dari Uni Eropa. Oleh karena itu, pemerintah juga bakal memanfaatkan institusi WTO untuk melawan balik Uni Eropa. Dalam hal ini kita melakukan banding kepada Appellate Body yang memang merupakan lembaga yang berwenang untuk kita melakukan banding mengenai hal tersebut, ujar Pahala dalam wawancara di segmen Prime World CNBC Indonesia beberapa waktu yang lalu. Selain mengajukan banding, Pahala mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia juga bakal menempuh jalur lain, misalnya melobi parlemen di Eropa untuk memastikan dan menyampaikan pandangan pemerintah RI bahwa dengan cadangan nikel yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi mitra dagang yang baik dengan Uni Eropa. Kalau misalnya beberapa negara atau entitas, perusahaan Eropa ingin berinvestasi, dan saat ini kita juga bicara dengan lembaga-lembaga tersebut, perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, untuk bisa melakukan upaya hilirisasi nikel di Indonesia sendiri. Ini berbagai upaya yang kita lakukan melibatkan berbagai aktor atau entitas yang ada di Indonesia, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurti menilai setelah adanya putusan dari WTO, setidaknya ada beberapa jalur yang dapat ditempuh pemerintah dalam menghadapi gugatan tersebut. Pertama, pemerintah dapat pergi ke suatu badan bernama Appellate Body untuk meninjau ulang kembali
Uni Eropa, sebut hilirisasi RI salah kaprah. Komisi Uni Eropa, desak RI hapus hilirisasi. Need change, but we need change by design and not by destruction of our international system. Hilirisasi yang digarap Indonesia disebut salah kaprah karena status Indonesia yang masih dalam mas negara berkembang, dan kali ini pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, buka-bukaan rahasia dan maksud dari Uni Eropa, UE, menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Sejatinya Uni Eropa menggugat Indonesia karena larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Lalu ada maksud apa di balik gugatan Uni Eropa di WTO itu? Bahlil menjelaskan bahwa biji nikel merupakan barang tambang yang sangat strategis untuk mendukung dunia menuju energi hijau. Ke depan dunia akan beralih dari energi kotor ke energi bersih, termasuk diantaranya penggunaan kendaraan dari bahan bakar minyak, BBM, ke kendaraan listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan baku penunjang kendaraan listrik yakni baterai kendaraan listrik, di mana baterai kendaraan listrik sendiri membutuhkan bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah pemilik cadangan nikel 25% dunia. Kedepan semua dunia akan memakai kendaraan listrik, termasuk Indonesia, dan mobil listrik komponen 40%-nya adalah baterai, dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt dan litium, dan kita Indonesia mempunyai cadangan nikel 25% dunia. Bahlil mengisahkan bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Kedepan semua dunia akan memakai kendaraan listrik, termasuk Indonesia. Dan mobil listrik komponen 40%-nya adalah baterai, dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt dan litium, dan kita Indonesia mempunyai cadangan nikel 25% dunia, ungkap Bahlil dalam kuliah. Bahlil mengisahkan bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Begitu saya lapor ke Presiden kita kalah, apa arahannya, kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka, negara ini berdaulat, kemerdekaan yang kita dapatkan bukan atas dasar pemberian, seperti negara lain. Tapi kemerdekaan yang kita dapatkan dari perjuangan, dan pengorbanan, maka dari itu lawan, tidak ada sedikit pun mundur dari gugatan Uni Eropa, ungkap Bahlil. Bahlil mencatat, keuntungan dari larangan ekspor nikel, dan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri, mencapai hingga 10 kali lipat. Tercatat pada tahun 2017 ekspor biji nikel hanya 3,3 miliar dolar, sementara ekspor nikel berhilirisasi pada tahun 2022 menembus 30 dolaran miliar. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel, dan melakukan program hilirisasi saat ini memang mendapat pertentangan dari Uni Eropa. Oleh karena itu, pemerintah juga bakal memanfaatkan institusi WTO untuk melawan balik Uni Eropa. Dalam hal ini kita melakukan banding kepada Appellate Body yang memang merupakan lembaga yang berwenang untuk kita melakukan banding mengenai hal tersebut, ujar Pahala dalam wawancara di segmen Prime World CNBC Indonesia beberapa waktu yang lalu. Selain mengajukan banding, Pahala mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia juga bakal menempuh jalur lain, misalnya melobi parlemen di Eropa untuk memastikan dan menyampaikan pandangan pemerintah RI bahwa dengan cadangan nikel yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi mitra dagang yang baik dengan Uni Eropa. Kalau misalnya beberapa negara atau entitas, perusahaan Eropa ingin berinvestasi, dan saat ini kita juga bicara dengan lembaga-lembaga tersebut, perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, untuk bisa melakukan upaya hilirisasi nikel di Indonesia sendiri. Ini berbagai upaya yang kita lakukan melibatkan berbagai aktor atau entitas yang ada di Indonesia, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurti menilai setelah adanya putusan dari WTO, setidaknya ada beberapa jalur yang dapat ditempuh pemerintah dalam menghadapi gugatan tersebut. Pertama, pemerintah dapat pergi ke suatu badan bernama Appellate Body untuk meninjau ulang kembali